di bawah deh. Nah, ini loh. Terus kalau lo cuma kalau dari Taruman Negara itu membuat Labuan Adik ini. Di mana seorang Batuta, Columbus, Marco Polo nyari, di mana itu dapur rumpah. Carinya, dia kita saat itu belum ada kapal, belum ada mesin, ya. KN itu teknik begini, namanya perahu, namanya kapal dari kayu, ditiup tuh sama angin, makanya. Karena kalau pohon meninjonya punah, Bang, punah. Bang. Itu. Contoh melinjo yang udah gede Pak? Gak ada udah kontak. Ini tapi biar oke aman. Oke, mungkin boleh disampaikan tadi kan sempat diskusi juga dengan Kang Emil apa saja yang dititipkan untuk Kang Emil nih terutama soal Ciliwung. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya sih bukan dititipin ya, lebih cenderung curhat. Jadi wajar karena Bang Emil insya Allah akan jadi gubernur DKI. Amin. Jadi sebelum dia jadi kita curhat duluan, terutama tentang sungai kita. Jadi seperti kita lihat Ciliwung yang tadinya terabaikan sekarang udah jadi pusat ekonomi, pusat kegiatan masyarakat, edukasi dan lain-lain. Nah, inilah harapannya curhat kita itu agar ke depan ini di gubernur kita di undang-undang DKJ yang baru insya Allah lebih maksimal. Itu aja harapannya. Keluhannya mungkin ada apakah soal banjir masih sering jadi masalah atau seperti apa sih, Be? Kalau kita sih kalau dibilang banjir jadi keluhan enggak ya karena udah akrab. Iya. Jadi kalau bahasanya dulu anak Betawi itu orang Betawi lahir kembar air gitu ya. Karena Jakarta pun bisa jadi daratan sedimentasi dari 13 sungai. Jadi sebenarnya banjir bukan persoalan. Karena nggak ada juga gubernur siapapun namanya yang mampu untuk menyelesaikan banjir Jakarta. Jadi ya paling tidaknya kita mengantisipasi, mengurangi itu aja sih. Jadi bukan sebuah persoalan lagi buat banjir Jakarta itu. Oke. Siap, Kang. Kan tadi setelah mendengar curhatannya dari Babe sampai bilang banjir nggak bisa diselesaikan, mungkin ada tanggapan? Ya, jadi pada dasarnya kita kembali dulu kepada sejarah masa lalu ya. Belum banyak manusia juta-juta itu kan 13 sungai ini udah ada ya. Dari Gunung Salak, dari mana berakhir di Laut Jawa, kira-kira begitu. Dalam perjalanan peradabannya, nah banyak manusia-manusia hidup tanpa memahami tentang kearifan lokal, tentang yang namanya keseimbangan alam. Ya. Jadi curhatnya terbagi dua tadi, tentang Ciliwung dan 13 sungai lainnya dengan perspektif sejarah dan permasalahan. Kedua tentang kawasan Condet yang terkepung oleh pembangunan yang nggak ada bedanya dengan kawasan lain, padahal peraturannya sudah ada terkait kawasan cagar budaya Condet. Saya akan realistis tapi juga idealis insya Allah kalau takdirnya ada. Curhatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarum ya dengan konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix akan dikembalikan, dihadirkan. Jadi ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan. Kemudian yang keduanya itu adalah akademisi, ketiganya komunitas, keempatnya wirausaha atau bisnis, terakhir adalah media untuk mengedukasi juga. Nah, kombinasi pentahelix untuk menyelesaikan masalah Ciliwung mungkin akan kita hadirkan juga sebagai konsep membangun bersama-sama. Kalau hanya ngandelin pemerintah kan tadi, penta itu kan 5. Kalau hanya pemerintah berarti hanya 20% kekuatan, nggak bisa. Kalau cuma dengan akademisi juga cuma 40%, butuh 100%. Nah itu mungkin komitmennya. Jadi tahun-tahun pertama Satgas Ciliwung kita hadirkan dengan konsep pentahelix, mudah-mudahan lebih baik. Nah, Ciliwungnya juga terbagi dua, ada yang masih natural kayak begini menyenangkan ya. Tapi kalau udah ke kota-kota kan lebih parah. Dan itu nggak hanya nggak hanya terjadi di Jakarta, di mana-mana. Nanti kita carikan solusi-solusi. Jakartanya boleh kuat dari Jakarta Baru maju, tapi pelestarian lingkungan, penghormatan sejarah. Di kawasan sini berbanyak bambu, di mana bambu itu ada air, ada pohon roa, dan ada tempat komunitas ruang sosial, itu nggak ada masalah selama
dilakukan dengan baik. Saya kira Kang itu. Emil, saya saat dialog sempat mendengar Kang Emil sempat menyinggung soal ingin membuat jalur transportasi sungai itu gimana? Apakah Ya, realistis? kita lagi survei realistis tidaknya. Ketika itu realistis dan memungkinkan, transportasi sungai itu bukan hal baru, di seluruh dunia juga udah ada kan. Tapi bisa menjadi alternatif. Memang sudah pernah dicanangkan sejak dulu ya, sekitar mungkin 20 tahun lalu, kira-kira begitu. Nanti kita lihat kalau ternyata memungkinkan, kita realisasikan. Kan konsep Ridho ini kan DKI, desentralisasi, kolaborasi kayak sekarang, dan inovasi menghadirkan hal baru. Kang Emil, tadi salah satu warga juga mengatakan kalau mereka lebih suka Ciliwung ini pakai konsep naturalisasi dibanding normalisasi di Dining itu. Naturalisasi itu kan konsepnya Pak Anies, lalu normalisasi itu konsepnya Pak Ahok. Apakah Kang Emil akan melanjutkan konsep naturalisasi ini atau mungkin punya konsep baru Kang Emil di Ciliwung? Gini, tidak bisa satu resep mungkin untuk semua. Kan tadi saya bilang realistis juga idealis. Idealnya lebih banyak alami itu lebih bagus. Ya. Tapi ketika alami betul-betul tidak memungkinkan, nanti kita cari secara engineering yang tetap ramah lingkungan, tapi dengan cara-cara baru seperti itu. Kuncinya yang penting hasil akhirnya, ya tidak perlu terlalu diperdebatkan metodenya. Yang penting hasil akhirnya bebas dari sampah. Saya lihat masih banyak sampah kan. Kemudian pepohonan lebih banyak, mau di tempat natural, mau di perkotaan, pepohonan harus banyak. Kan saya udah bilang, kita mau nanam jutaan pohon dalam 5 tahun supaya nyerap polusi kan. Nah kalau di pinggir sungai, pohon selain nyerap polusi, makanya di sini kan seger karena nggak ada polusi. Karena diserap oleh pohon, nah itu kita perbanyak juga. Jadi mana yang baik kita pertahankan, insya Allah nanti zaman saya banyak inovasi-inovasi. Oke ya. Berarti yang ini bukan itu dong Kang, bukan itu yang di Ciliwung ini bukan yang untuk high rise yang rumah di atas kali itu bukan ya? Oh enggak lah, itu mah nanti di pusat kota itu. Kang Emil sedikit soal debat. Makasih.